Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatawi alim amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Garut, yang saya hormati teman-teman staf pengajar dari TK Negeri Pembina Kabupaten Garut. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berkat pertolongan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul alhamdulillah dari berbagai rumah, di rumahnya masing-masing. Saya dari Cilawu, ibu-ibu mungkin dari kota di sini mungkin berpencar awalnya, sekarang bersatu dalam rangka tadi kata ibu bahwa kita ingin sama-sama membedah ya kurikulum merdeka. Dan saya sangat sepakat, jarang-jarang loh orang yang mau tahu ke akar-akarnya. Biasanya kan orang kayak mie instan, minta contohnya lah gitu, nggak mau pusing-pusing cari tahu dari mana asalnya kan gitu. Dan dari sambutan ibu, saya sangat tertarik banget, insert dengan apa yang tujuan hari ini gitu. Jadi kita mencoba membedah dari akar-akarnya gitu. Mudah-mudahan walaupun kita kontraknya sampai jam 11 ya, karena memang Jumatan, setelah Jumatan dari sini ada pengimbasan juga di TK-nya Bu Lina di Munjul ya, Aisyah. Jadi udah jauh-jauh hari udah minta. Tapi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita bisa bersilaturahmi kembali, dan saya pikir kita sudah bertemu 2 kali ya. Dulu di sini waktu gabungan ya. Dan sekarang lebih bebas leluasa. Kita bisa ngapa-ngapain. Jadi dalam tanda kutip kita bisa bebas diskusi kemana-kemana, sehingga mungkin harapan ibu semuanya tahu IKM itu emang betul Bu. Saya juga sangat tidak mungkin memberikan, tapi orang macam-macam gitu Bu ya. Ada yang mau jadi, ada yang mau ribet. Kayak ibu itu mau ribet. Sama seperti saya mau ribet. Karena saya pribadi kalau belum paham akarnya dari mana, memodifikasi itu ya kuai-kuai gitunya, tidak ajeg kan gitu Bu nya. Tapi alhamdulillah ini orang bersama-sama untuk membedah kurikulum merdeka. Oke, sebagai langkah pertama izin ya ini direkam Bu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah dengan kamera Abdi. Nanti mudah-mudahan bisa dijadikan sumber inspirasi. Izin kepada Ibu, apa yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bisa mewakili apa yang dikhawatirkan, apa yang diinginkan oleh teman-teman kita dimanapun gitu Bu ya. Oke Ibu, untuk pertemuan hari ini saya ingin tahu dulu nih, pengenalan dulu. Guru kelompok B siapa di sini? 1, 2, 3. Guru kelompok A? Oke. Karena kurikulum merdeka, saya mencoba ingin memerdekakan Ibu ya. Tadi kekhawatiran Ibu kepala sekolah ingin membedah dari akar-akarnya tanpa tersisa satu lembar pun kan gitu ya. Oke, saya ingin mendengar apa yang sudah Ibu ketahui tentang IKM, apa yang belum diketahui, apa yang masih ragu. Biar waktu kita efektif. Saya ingin apa yang kita diskusikan berawal dari Ibu. Nih berikan kesempatan perwakilan kelompok A dulu, atau seniornya dulu ya, biar kepala sekolah, kelompok B, terus kelompok A, si bungsuna terakhir. Dari perwakilan kelompok B, ini kira-kira apa yang sudah diketahui tentang IKM? Masalah CP udah tahu kan? Ada 3 CP, masa sih kita ulang lagi? Terus dimensi profil pelajar Pancasila yang 6, masa sih kita ulang lagi gitu ya? Jadi maksud saya seperti itu. Apa yang Ibu sudah ketahui, apa yang masih ragu-ragu, dan apa yang masih belum Ibu ketahui sama sekali. Tadi kata Ibu Kepala, dari CP ke TP dan ATP kan. Tah nu eta teh palebah manana gitu. Lamun teh mah sapertos gitu. Atau gimana? Silakan guru kelompok B. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang sih selentingan mas sudah tahu lah. Sekilas apa ya? Yep. Cuma biasanya kalau kita sebagai
dalam penerapan sehari-hari. Kan di situ merdeka belajar, Pak. Ya, yang harus bagaimana merdeka teh? Apa kita mengikuti misalnya hari ini anak teh pinginnya teh main aja, ya main. Ya kita ikuti main sambil diseringi apa-apa. Cuma biasanya di luar jalur pemeriksaan tema, di luar jalur tema. Itu bagaimana? Apa tidak apa-apa? Apa gimana? Terus yang biasanya anak-anak itu kan kalau selentingan mereka belajar itu tidak banyak tulis ya. Sementara kalau anak sekarang kan nanya, "Bu belajarnya kapan, Bu?" Ya benar. Nah, persis. Oke, lanjut. Kapan Bu belajarnya? Tadi udah gini. Bukan, Bu, ini bukan belajar. Oke. Si Apakah murang kali anak teh. itu sudah mengerti atau tidak? Ditambah orang tua juga ya, komplain. Kenapa belum belajar? Ya, Oke. sekarang kan orang tua mintanya gini, Bu, share atau foto minta videonya kegiatan anak di kelas. Oke. Ya, sekarang kan itu ya. Siap. Yang diinginkan orang tua itu kebanggaan, misalnya dia posting apa-apa. Sementara kan di kelas itu biasanya kadang kondusif, kadang enggak, namanya juga anak gitu ya Pak. Nah gitu. Terus kalau dilihat ini, Bu, kenapa anak saya udah di sana 1 semester gak ada perubahan. Padahal ada hal lain. Ini sama persis ya. Terus pokoknya keluhan di lapangan itu ya masalah yang gitu-gitulah Pak. Ya gitu mungkin. Siap. Thank you. Keprokulah tuh. Kita bahas dulu ya, diskusikan dulunya. Nanti kita lanjut. Oke, apa yang Ibu sampaikan kena banget dengan apa yang saya rasakan. Maksud kurikulum merdeka itu seperti apa? Kalau masalah selentingan CP, TP mungkin kita bisa mengakses gampang ya. Cuma mungkin saya menangkap ya di lapangan seperti apa. Pertama, kita jangan terjebak dengan kurikulum merdeka berarti kita memerdekakan anak tanpa ada konsep dari kita. Itu yang pertama. Artinya kita sebagai guru tetap harus merencanakan kegiatannya, tujuan pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari kegiatan yang akan kita lakukan, tema apa atau topik apa yang cocok untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, itu tetap kita buatkan perencanaan. Artinya apa? Di kurikulum merdeka guru tetap membikinkan RPP. Jangan diasumsikan kurikulum merdeka guru tidak merencanakan, atau ada yang bergulir bahwa perencanaan itu spontan. Jadi ketika hari itu anak maunya mewarnai, ngedadak kita otak merencanakan mewarnai. Itu nggak mungkin kita lakukan. Karena ketika anak ingin mewarnai, otomatis kan harus ada alatnya. Artinya apa? Perencanaan kita buat, merdekanya apa? Ketika kita sudah menentukan tujuannya ada 3, misalkan anak dapat menggunting. Kan bukan mengguntingnya, tapi melenturkan motorik halusnya misalkan. Anak dapat mengkoordinasikan jari-jarinya dengan cara menggunting. Tujuan pertama misalkan ya. Yang kedua adalah anak dapat mengekspresikan sifat seninya dengan menggambar. 2 aja misalkan ya. Ketika kita sudah menentukan tujuan itu, kita eksekusi di lapangan, ternyata dari 5 anak, misalkan kita anggaplah 5 ya, sekelas itu 5, ternyata ada 1 anak yang tidak mau menggunting. Anak maunya main tanah di halaman. Di kurikulum merdeka, anak diizinkan main tanah dalam rangka menggerakkan motorik halus. Ada korelasinya antara tujuan menggunting yaitu motorik halus. Itu kurikulum merdeka. Jadi si guru jangan memaksakan Anda sekarang menggunting, kamu harus menggunting. Guru harus tahu esensi dari menggunting itu apa. Kan tujuan menggunting bukan untuk bikin karya, tapi untuk melenturkan jari-jarinya. Murang kali keluar nyoot taneuh, misalkan anjang-anjangan misalkan ya di daerah misalkan, atau di sini misalkan maunya main batu misalkan atau apa, atau misalkan maunya mewarnai atau menulis. Guru di kurikulum merdeka merdekakan anak. Ayo nak, kita main tanah.
Arahkan agar tujuan esensinya yaitu motorik halusnya bisa diraih oleh si anak gitu. Tapi dengan cara bukan menggunting. Sampai sini ada gambaran nggak, Bu? Jadi ketika kita menentukan tujuan pembelajaran dengan cara A, gimana? Misalnya kayak ya anak itu kan sebagian anak, nah sebagian lagi kayak tidak mau. Sebagian tidak mau menggunting. Bukan tidak mau main tanah. Berarti kita harus mengawasi dua aktivitas, Bu, dalam waktu yang bersamaan. Merdekanya di sana. Jadi makanya tugas kita berat banget ya. Kan sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi kan? Memberikan pelayanan kepada berdasarkan gaya belajar anak. Memberikan pelayanan pendidikan berdasarkan karakteristik anak. Kan itu tuntutan di kurikulum Merdeka. Sementara Ibu, di kita jarang-jarang ya, gurunya banyak. Mungkin sekolah yang bonafit, yang ada guru seninya, ada guru olahraganya. Teorinya ngarahnya ke sana, teorinya. Cuma fakta di lapangan, di sekolah saya, mungkin Ibu juga mengalami, ada nggak guru seni di sekolah ini? Ada nggak guru piano di sekolah ini? Ada nggak guru basket di sekolah ini? Ketika anak suka main bola, kan idealnya si anak diarahin jadi pemain basket. Gitunya, bororah pemain basket kan. Kita aja misalkan keteteran kan gitu ya. Makanya kita sebagai guru PAUD ya, jadi kita dituntut untuk menjadi ahli semua bidang. Kalau saya asumsikan, tugas kita tuh berat sekali ya. Tugas kita berat, tapi jangan khawatir. Ada pepatah mengatakan, di balik tugas yang berat ada hadiah yang besar. Gitu Bu ya. Kalau kita misalkan ahli, hadiah kita lebih banyak. Kita akan mengalahkan dosen. Dosen manda mintakan mahasiswa kan wajar, gajinya gede, fasilitas serba cukup. Urang Bu, hoyong urang kali pinter, fasilitas pas-pasan, honor pas-pasan. Tapi orang tujuan ingin sama dengan dosen yang profesional. Artinya apa? Wajar dong kalau kita dapat hadiah lebih banyak dari Tuhan dibandingkan dengan dosen. Wajar dong kalau kita misalkan minta nuntut lebih sama malaikat pencatat kebaikan. Kita lebih banyak kan? Sebenarnya kita nuntutnya ke aparat, ke pemerintah. Ngapain mereka juga bingung ya. Kita memintanya ke Tuhan aja sama staf-stafnya ya. Dalam artian kita meminta dalam untayan-untayan doa seperti itu. Jadi intinya punya kembali lagi ke laptop. Jadi kurikulum Merdeka adalah kita tetap menentukan tujuan pembelajaran. Nanti kita akan bahas dari mana tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka didapatkan. Pelaksanaannya kita enggak boleh gugon ke tujuan eta gitu Bu. Makanya di sini saya sangat senang sekali kreativitas kita harus ditingkatkan nih. Saat ada anak yang tidak mau menggunting, padahal hari itu kita sudah merencanakan menggunting. Bagaimana cara penolakannya? Ada indikasi di ACC atau enggaknya keinginan anak juga ada. Misalkan barangkali misalkan hoyongna lulumpatan, sekiranya mengganggu konduktivitas kelas, kita boleh melarang anak itu. Apa yang kita tanamkan ke anak yang kita larang? Regulasi dirinya. Kebebasan kamu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ulah sampai amurang kali imah pak hoyong lulumpatan di kelas, ayo nak lari biar jadi atlet. Anu sanes kaganggu kumaha. Jadi kita boleh mengatakan tidak kepada anak yang ingin sesuatu. Jadi kita punya alat ukur mengiyahkan dan tidak mengiyahkan apa yang diinginkan anak. Coba Ibu, jangan terjebak. Pak, saya mau mewarnai Ultraman. Pak, saya mau Power Ranger. Emang kita bisa? Kita sampaikan, nah mohon maaf, gambarnya hanya gambar ikan yang Ibu punya. Mohon maaf. Artinya ketika Ibu menolak, anak tahu bahwa keinginannya dibatasi dengan kemampuan orang lain. Artinya anak akan tumbuh jiwa apanya? Jiwa empatiknya, mengerti. Oh iya ya, tidak setiap keinginan saya bisa dikabulkan oleh guru saya. Jadi mungkin itu Bu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita tetap bikin rancangan pembelajaran yang sekarang disebutnya modul ajar. Modul ajar kurikulum Merdeka seperti apa, kita tetap bikin. Cuma ketika kita eksekusi di lapangan, kita tidak mesti nurut terhadap perencanaan yang kita buat. Artinya kita bisa memodifikasi dengan sensor tadinya. Tidak setiap keinginan anak kita ACC. Terkadang kita mengiyahkan kalau memang kita mampu dan ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran.
Kalau jauh banget dengan tujuan pembelajaran, kita katakan no kepada anak, berikan alasannya. Di satu sisi kita sedang mengajarkan bukan hanya motorik kasarnya, motorik halusnya, tapi kita dapat bonus tambahan dari anak itu bahwa kamu harus tahu kebebasan kamu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kamu bebas berlari di sini, tapi ada orang yang mau diam, mau istirahat, orang terganggu yang istirahat karena tingkah laku. Kamu yang kamu lakukan hari ini. Itu mungkin bahasa narasi yang simpel, tapi terkadang anak itu masih belum mengerti. Nah, ini tugas kita menjelaskan bahwa kamu teh enggak dilarang lari-lari, enggak boleh, tapi tempatnya juga di sini dong gitu ya. Di sana di lapang. Justru sekali lagi tantangan kita guru PAUD itu nya, makanya yakin pernah mungkin abdi ngadongeng di dia nya anu pangpayuna ka surga teh guru PAUD daripada dosen nih kantosnya. Ieu mah abi kenging carita ieu mah urang nyalenggorkeun saeutik kitu nya. Jadi kapung nuju PPG di pempatahan ku si dosennya biar bangga. Jadi katanya di surga itu berbaris para pendidik. Wahai para pejuang pendidikan yang tanpa jasa, wah, sekarang Anda adalah orang yang meletakkan pendidikan kepada anak-anak di Indonesia, Anda boleh masuk surga. Dosen baris, dosen unggul sabarisan, aya ketuana. Guru SMA sadayana, SMP, SMA, MI dan sebagainya, MAN dan sebagainya sederajat. SMP, SD dan guru-guru kober, guru-guru TK, guru-guru PAUD urang. Yang ditawarkan oleh malaikat itu guru apa? Dosen dulu sama malaikat. Silakan Pak dosen sama teman-teman, pintu surga sudah menanti. Anda boleh masuk. Dosennya ngerti refleksi ibu malaikat, bapak malaikat, nggak tahu gendernya apa malaikat gitu ya. Pak malaikat, terima kasih atas tawarannya. Mohon maaf, saya punya mahasiswa pintar-pintar itu karena didikan guru SMA. Nggak layak saya masuk surga duluan. Silakan guru-guru SMA masuk duluan. Oh iya, makasih Bapak. Silakan guru SMA, nolak di guru SMA, SMP nolak, SD nolak. Ada aya urang. Coba jenjang pendidikan selain PAUD sahadeui. Kita peletak pendidikan pertama. Makanya di luar negeri gaji PAUD itu guru PAUD gede banget ya. Karena memang tugasnya berat. Tapi Indonesia beda kenyataannya. Mudah-mudahan semangat jadi guru TK. Benar, 1 juta teh aja, Bu. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada gambaran. Nanti sebelum kita kalau bikin modul ajar, saya yakin Ibu sudah mahir. Nu penting mah Ibu apal tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan ada kapungkur indikatornya. Tos aya indikator, otomatis kan kita berpikir, oh kegiatan ieu anu cocok. Tah aya nama Bu indikator kitu teh teu aya digentosna ku tujuan pembelajaran. Oke, tepuk tangan dari kelompok B. Perwakilan dari kelompok A gimana? Ada? Gimana? Apa yang dirasakan? Gimana? Silakan. Kalau dari kelompok A sama ya sama. Lebih kompleks kelompok anak-anaknya Gimana? soal IKM jadi kita belum tahu cara merancang administrasi sampai jadi modul aja. Oke, siap. Kalau di kurikulum 2013 kan dari SNDPA, proses kemudian sampai jadi RPPH. Siap. Nah, ini kalau di kurikulum Merdeka itu apa aja gitu sampai jadi modul. Oke. Terus katanya kalau di kurikulum Merdeka tidak ada tingkatan kelompok A sama kelompok B. Oh iya. Paham. Pas ya. Oke, siap. Gitu aja. Ada lagi? Oke, berarti kita mulai ke teknis ya. Oke, karena ini sifatnya teknis, otomatis kita harus tahu teori. Ya. Saya tanya boleh, Bu? Kalau Ibu jawab, bisa jawab. Kalau enggak ya katakan enggak ya. Bu, struktur kurikulum Merdeka ada berapa, Bu? Kira-kira. Struktur kurikulum Merdeka. Kira-kira aja. Ada berapa nih? Kalau ada 5, dari 5 itu apa aja gitu. Silakan. Strukturnya kurikulum Merdeka kira-kira kata Ibu nih, bayangan Ibu ada berapa sih struktur? 4. Oke. Ibu 4 itu satu apa, Bu? KOSP. Oke, 1. Pembelajaran. Apa? KOSP. Ya. Tujuan pembelajaran. Oke, terus? ATP. Terus? Modul ajar. Oke. 1. Lagi. Kita analisis. KOSP. Terus? Tujuan pembelajaran. Terus? ATP.
Oke, keren. Tepuk tangan dulu atuh. Ada lagi berapa? Kira-kira saya mah ada 5 misalkan, boleh. Ini kan perkiraan. Ayo. Ini brainstormingnya biar kena nantinya. Ada berapa kira-kira? 2. 1. Kegiatan Fibra Oke. dan P5. Oke. Ada lagi? Iya. Oke, apa yang tadi Ibu sampaikan itu udah bahannya udah jadi, cuma belum membentuk gitu ya. Itu udah istilahnya udah betul ya. Bu, kurikulum merdeka strukturnya ada 3. Ada 3. Yang pertama intrakurikuler, yang tadi Ibu sebutkan, intrakurikuler ya. Yang kedua kokurikuler. Yang ketiganya adalah ekstrakurikuler. Jadi ayat kurikuleran gitu. Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gitu Bu ya. Jawaban Ibu yang tadi, CP dan sebagainya ada di intrakurikuler. Jadi di intrakurikuler yang kita ajarkan adalah CP, TP, ATP sampai modul ajar. Itu ya. Modul ajar. Kalau di kokurikuler yang diajarkan adalah seperti yang Ibu sampaikan, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Ya, udah pada hafal di luar kepala ya, yang dinyanyikan di luar kepala. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya, berakhlak mulia, gotong royong, global, gitu ya. Oke. Oke. Kalau ekstrakurikuler ini tidak wajib. Kalau di sini misalkan di TK Ibu sudah ada ekstrakurikuler marching band, itu boleh. Ya. Saya ingin membantu biar kita kuat ingatannya. Intra itu pelajaran yang ada di jam sekolah. Intra kan di jero. Ya, intra kan di dalam. Artinya apa? Itu dilakukan di jam pelajaran sekolah. Intra. Yang diajarkan di intra itu adalah capaian pembelajaran atau CP. CP saya mau merefresh kembali, ada berapa Bu CP? CP itu ada 3. Pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Oke. Yang kedua, keren. Yang ketiga, dan STEAM. Ya. Sampai sini mari kita refresh kembali. Kalau dulu kita mengenal 6 aspek pengembangan yang diturunkan dari kompetensi inti ke kompetensi dasar, baru dibagi 6. Ada nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Gitu ya. Kalau di kurikulum merdeka itu digantikan dalam pengertian lebih simpelnya oleh CP ini. Jadi di kurikulum merdeka saat kita mengisi rapot hanya 3 pengembangan ini. Di kurikulum merdeka itu rapotnya hanya 3 kolom, bukan 6, gitu ya. Nanti kita bedah bagaimana cara ngisi rapot kurikulum merdeka yang telah saya lakukan di sekolah saya. Sampai sini dulu Ibu, ada gambaran konstruksinya biar Ibu pede gitu. Enggak, oh itu ayat CP di mana ayana. Saya mengenalkan rumah-rumahnya dulu ya. Tadi Ibu baru mengenal isinya, tempatnya di mana dan sebagainya belum dimasukkan. Oke Bu, jadi struktur kurikulum ada berapa Bu? 3. 1 apa? Oke, 2. 3. Yang diajarkan di intrakurikuler bahasa simpelnya apa? Yang diajarkan di intrakurikuler apa? Capaian pembelajaran. Jadi anu diajarkan dina intrakurikuler teh materina teh CP gitu Bu. Aya sabaraha CP nembe? Naon wae? Oke, terus? Oke. Jadi ayeuna urang ngajarkeun kurikulum merdeka teh 3. Anu genep kamari digentos kuno ieu gitu.
Ketika kurikulum 13 kita mengajarkan dalam bahasa simpel lah, kan kita mengajarkan 6 aspek pengembangan sih bahasanya gitu ya. Kalau saya sederhanakan 6 pelajaran lah. Mulai dari nilai agama dan moral kan dulu. Sekarang dilebur ya menjadi 3 capaian pembelajaran. Tadi mengingat pertanyaan Ibu, di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada kelompok A, tidak ada kelompok B gitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka kita diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Ibu bisa lihat nanti kita lompat karena CP dan ATP. Ini mohon maaf Bu, karena terus update. Kita langsung saja. Bisa terlihat Bu? Masih kurang jelas ya? Jelas Bu? Ketinggal Ibu? Oke, sorry. Ini Bu, saya juga baru tahu koneksinya ini liur oge-nya membahas ya. Apa sih hubungannya CP ke TP? Ini langsung saja menjawab pertanyaan tadi ya. Apakah di kurikulum Merdeka tidak ada pembagian kelompok A dan kelompok B gitu kan ya? Kata saya bisa iya, bisa tidak. Ibu lihat CP yang pertama, ini Bu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang ini Bu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan ada 3, kita fokus ke capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Setiap CP itu dibagi sub-elemen. Ya, nanti kita kupas. CP nilai agama dan budi pekerti ada berapa sub-elemen. Yang pertama, ini sub-elemen pertama dari capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Di sini ada cakupan materi. Cakupan materi adalah apa yang akan kita ajarkan dari sub-elemen ini. Yang pertama adalah anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi cakupan materinya di sub-elemen pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti adalah percaya kepada Tuhan. Artinya kita harus mengajarkan keimanan kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di CP tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengenalkan Tuhan yang Maha Esa. Ini Bu, mohon maaf, anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ini adalah CP yang ditentukan secara nasional. Ya, udah paten. Enggak bisa dikoreksi. Yang boleh kita modifikasi dalam pengertian sederhananya adalah di tujuan pembelajaran. Ibu lihat cakupan materinya ada. Anak percaya kepada Tuhan. Berarti Bu, urang teh kudu menentukan tujuan pembelajaran untuk materi itu. Saya menentukan tujuan pembelajaran untuk materinya ada berapa Bu? Bisa dilihat? Ada 4 ya? TP1, TP2, TP3, TP4. Untuk apa Bu? Untuk materi percaya kepada Tuhan. TP yang pertama, anak dapat menyebutkan nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa orang Islam. Itu yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang kedua, anak dapat menyebutkan Islam sebagai agamanya. TP3, anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Allah. Yang keempat, anak memahami hari besar agama Islam seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sampai sini Ibu bisa paham dulu. Maksud saya gini, dari keempat TP ini ada nggak keterkaitan dengan cakupan materi ini? Nyambung banget kan? Percaya kepada Tuhan. Saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru menentukan untuk materi ini ada 4 TP. TP1-nya ini, TP2-nya ini, TP3-nya ini, TP4-nya ini. Sampai sini paham? Pertanyaannya, kenapa TP1 saya simpan di sini? Kenapa TP
TP2 saya simpan di sini, tidak disimpan di sini? Ibu bisa menjawab nggak pertanyaan saya? Disesuaikan dengan tahap perkembangan Keren. perkembangan anak begitu. Ini lebih mudah atau lebih sulit? Mudah-mudah. Hanya mengenalkan Allah Tuhan kita, Islam agama kita ke anak kelompok A. Makanya kita simpan di kelompok A. Tahapan perkembangannya lebih mudah dan lebih sederhana. Materi kan itu berat-berat gitu, ya. Ini materi yang dianggap lebih sulit dari materi ini, makanya kita simpan di kelompok B. Sampai sini paham? Jadi apa itu TP? TP adalah turunan dari CP yang disesuaikan dengan sekolah kita. Kalau sekolah di sini misalkan mayoritas agama Islamnya sedikit atau banyak, berarti ibu mengenalkan agamanya banyak di sini. Bagi yang Kristen misalkan dikenalkan Yesusnya, gitu. Karena di sekolah saya adalah Islam semuanya, maka saya dengan berani mengatakan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau ada orang Kristen berarti hargai orang yang punya Tuhan beda, namanya saja sebetulnya ya. Ini kontekstual, sangat kompleks kalau berbicara tentang ketuhanan ya, sangat kompleks. Oke. Jadi ATP itu apa? Ini ATP, alur tujuan pembelajaran yang kita susun berdasarkan dari perkembangan anak, kata ibu, dari yang mudah ke yang sulit. Otomatis setiap kelompok ada peran masing-masing. Bu, kelompok A ajarin nama Allah ya, biar nanti ketika anak sudah di kelompok B dikenalkan bahwa Allah itu menciptakan banyak sekali, ada hewan. Nanti nyambung ke sini akan membekas bahwa apapun yang ada di alam semesta, termasuk apa yang dilihat oleh anak, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali es krim. Oh, kata ibu semua yang saya lihat itu ciptaan Allah. Kalau es krim ciptaan siapa? Kan itu tantangan lagi buat kita. Artinya nanti di sana akan ada kompleksitasnya lagi. Tidak setiap apa yang ada di alam semesta itu langsung Allah ciptakan. Allah menganugerahkan ilmu kepada tukang es krim sehingga dia bisa bikin es krim. Ujung-ujungnya Allah yang punya kendali dari setiap apapun yang ada di dunia ini. Itu mungkin ya. Saya masih ingat. Saya masih ingat dulu ketika kuliah belajar modul tentang mengajarkan ketuhanan. Anak kita itu ketika dikenalkan Tuhan itu banyak imajinasinya. Allah Maha Besar. Pak Guru, Allah itu segede apa sih? Besarnya di sana diidentikan dengan fisika. Itu tantangan mengajarkan ketauhidan, keimanan kepada anak usia dini. Jadi sampai sini ibu, berarti untuk fase fondasinya adalah ini. Fase fondasinya ini. Agar si anak mencapai ini kan harus ada tahapan-tahapannya. Ajarkan iya, karek bisa kan? Nah, ngajarkan tujuan pembelajaran agar ini bisa tercapai, agar anak percaya kepada Tuhan. Ya ini alurnya yang saya akan lakukan. Sehingga sekolah saya jelas alurnya. Dari mana si anak mengenal Tuhan? Di kelompok A. Seperti itu. Sampai sini ada gambaran nggak? Ya, gimana? Kan itu TP 1, 2, 3 itu teh udah lihat di mana itu kata-kata Oke, Pak. Maksudnya apakah memang sudah ada kelas 1 atau misalnya sama anak-anak kita? Sekali lagi, ini dari pusat. Cakupan materinya ada, gambaran, tapi hanya sekedar contoh. Artinya ini bisa kita modifikasi. Dari mana? Oke. Nanti saya akan bagikan buku panduannya. Ya, dikirimkan filenya ibu print, pegang satu-satu. Cakupan materi setiap CP ada di sini. Gitu ya? Di dapurnya saya kasih. Jadi ini ibu bisa ganti aja Habibah nan hijir yang menampilkan Allah yang unggul lah. Mau dua. No penting anak tahu iya materi percaya kepada Tuhan. Habibah ditambahkan agama Islam tahu yang kenalnya para nabi jadi mana ayat guru agama mana enggak? Ya. Asmaul husna sifat Tuhan kan nyambung ke sini ke Tuhan.
Tuhan. Saya mau mengenalkan Asmaul Husna. Saya ingin di sininya adalah anak dapat menghafal 99 nama Asmaul Husna. Boleh. Seperti ini. Pokoknya mungkin Pak untuk PP ini ya sebisa mungkin kita sesuaikan, dengan kondisi anak, kemudian kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lembaga kita mungkin ya. Ya. Alhamdulillah. Itu pegang sama ibu. Ibu jangan goyang deui. Emang itu Bu kurikulum merdeka teh. Jadi kita bisa menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan sekolah kita. Tapi berdasarkan CP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Boleh. Sekarang kalau kita pikirkan, sekolah itu kan jualan, Bu ya. Betul ya? Ini adalah tujuan. Mau jualan apa sih kita ke orang tua murid? Ya. Di sini dipajang. Saya mah ingin lulusan sekolah saya tahu Tuhannya, tahu agamanya sakitu we lah. Abi kan hoyong sih Bu murangkali abi lulusan Asmaul Husna apa. Tapi da teu aya fasilitasna. Guru agama enggak ada. Jangan memaksakan. Nu penting naon? Iya. Benang gitu. Ulah maksakeun. Bisik bejad sirah. Makanya di KOSP ada 4 dokumen. Salah satunya adalah kita harus melakukan analisis lingkungan sekolah. Potensi sekolah ibu itu apa sih yang bisa mewujudkan tujuan pembelajaran di sini gitu. Sampai sini ada gambaran. Oke. Lanjut ya. Dan saya mohon maaf Bu nya karena ibu ingin membedah. Ini saya untuk CP jati dirinya belum bikin, dan mikirnya lumayan dietnya. Kedah disesuaikan sarang sekolah abdi kan gitunya. Aya di sekolah abdi ieu, nembe sakieu. Nah, gitu. Makanya Bu jujur Yang masih Oke, kita ada gambaran Bu nya. Jadi dari pertanyaan kita diskusi nih mengalir, alhamdulillah. Ini udah ke teorinya. Dan di sini misalkan kita lanjut, kita tamatkan dulu di CP pertama, subelemen pertama. Konsep materinya adalah mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok agama Islam. Dari mana saya dapatkan kalimat ini? Dari buku panduan yang dimodifikasi, dan saya tahu ini didapatkan di buku panduan itu, yang ini itu hanya contoh disebutnya Bu ya. Tapi kita coba bedah dari sini. Anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Artinya apa? Anak bisa mengenal dan mempraktikkan ajaran agamanya. Ajaran di agama Islam kan ada 2 ya, goer mahdoh dan mahdoh kan gitu ya. Goer mahdoh intina hablum minallah nya. Goer pokoknya hubungan hablum minallah, hablum minanas kan gitu ya. Nah, saya asumsikan di sini anak sekolah saya harus tahu bagaimana dia melakukan hubungannya dengan Tuhan. Ajarannya apa? Ibadah. Makanya saya masukkan anak mengenal wudu. Ini hubungan dia melakukan praktek ajaran agama Islam. Karena di agama Islam itu ada hubungan dia, ya kita gitu ya, sebagai makhluk dengan Allah, yang disebutnya hubungan hablum minallah atau hubungan vertikal. Istilah fikihnya guer mahdoh atau mahdoh lah gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Makanya saya pilih 2 saja ajaran agama secara ibadahnya. Wudu, bukan 2 ya. Wudu, sholat, puasa, zakat, naik haji. 5 rukun Islam dikenalkan. Ya, kan nyambung. Tah di dia panginten ari ieu mah panginten abdi dengan opat, da di dieu mah seueur jeung bisa deui. Nya. Ngenalkeun wudu, da aya bak wudu di sakola teh bakna agung gitu nya. Biasa sakali ngajarkeun teh tiasa 17 orang. Oke, kita ajarkan praktek wudu ke anak-anak.
Masukkan ke sini. Anak mengenal ibadah sholat, tekudu di masjid kan? Bisa di sholat di rumah, di sekolah, di kelas gitu ya. Terus anak mengenal ibadah puasa, kan osok orang pesantren kilatnya kan mengenalkan anak-anak sekarang kita belajar puasa sampai jam 10 yuk. Kan udah dipraktekkan. Bisa lah oleh sekolah saya. Masukkan ke sini. Belajar zakat, kan anak kaetang zakatnya ku sepuhna. Kan dari zakat fitrah makan kena murang kali tanya teu aya batas nisab kan zakat fitrah mah. Lamun anjeuna hidup di dua alam, artinya hidup di Ramadan sareng Syawal, itu wajib kan dia zakat fitrah. Makanya dikenalkan zakat fitrah. Terus di TP yang ke-8 anak mengenal praktek haji, ibadah haji kan sok aya manasik. Makanya di dia tergambar yang wajib seolah-olah ikutan manasik di kelompok B. Kelompok A nggak apa-apa nggak ikut. Di sekolah saya seperti itu, nggak harus semuanya ikut manasik haji, ongkos lebar kan gitu, canjang jajan. Makanya masukannya di sana. Praktek ibadah hajinya dimasukkan di kelompok B, gitu Bu ya. Kalau anak mengenal surat-surat pendek, doa-doa pendek itu masuknya di mana, Pak? Berarti itu masuknya bisa di ketuhanan bisa di sini juga bisa. Lebih kepada ajaran agama Islam kepada kan bagaimana ibadah. Berarti masuknya ke sini, boleh. Hafalan surat apa gitu ya. Seperti itu. Ada gambaran Bu ya? Lanjut kita ke cakupan materi yang ketiga, yaitu mulai mengenal proktok ini perilaku ya. Bagaimana dia menjalin hubungannya dengan sesama manusia. Makanya saya di sini mencantumkan 6 sifat yang ingin ditanamkan oleh anak-anak di saya. Yang pertama, jujur dan suka membantu. Jadi TP 11, anak mengenal perilaku jujur dan suka membantu. Anak mengenal perilaku kasih sayang dan hormat. Anak mengenal perilaku syukur dan berbagi. Di TP 14, 15 dan 16 merupakan praktik dari ketiga perilaku yang ada di sini. Gitu Bu ya. Abdi mah bade genep we bade tilu, misalkan di sini perilakunya suka jujur ya, udah jujur aja. Pokoknya mah di sini cakupan materinya adalah perilakunya, hubungan dia dengan sesama manusia yang ada kaitannya dengan ajaran agama Islamnya. Kan agama Islam teh kudu jadi rahmat bagi alam semesta ya. Rahmatan lil alamin seperti itu. Jadi ada hubungannya. Seperti itu Ibu di sesi pertama. Alhamdulillah kita tutup dulu, break dulu, istirahat dulu, kita minum-minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini menarik.